Di era otomatisasi saat ini, mesin tidak lagi hanya bergerak, tetapi juga merasakan. Dua teknologi penting yang membuat mesin lampu mampu merasakan jarak dan posisi adalah sensor LVDT dan sensor ultrasonik. Bayangkan saja, mobil yang dapat memperingatkan saat parkir karena jaraknya sudah dekat, atau kontrol katup hidrolik yang mampu berhenti tepat di posisi yang diinginkan. Semua itu bekerja berkat ketelitian dan kepekaan sensor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Maulana, NIM 23660030, Teknik Elektro 5B. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana kedua sensor tersebut bekerja, apa keunggulannya, serta mengapa keduanya menjadi komponen vital dalam dunia industri modern. Sebagai pengantar, sensor merupakan komponen penting dalam sistem instrumentasi dan otomasi untuk mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik. Dua jenis sensor yang umum digunakan adalah LVDT atau Linear Variable Differential Transformer dan sensor ultrasonik. Sensor LVDT sendiri memiliki arti sensor displacement atau perpindahan linear yang mengubah gerakan linear atau posisi menjadi tegangan listrik. Bagian-bagian utama dari sensor LVDT. Yang pertama, kumparan primer atau primary coil yang dialiri arus AC. Yang kedua, dua kumparan sekunder atau secondary coil 1 dan 2 yang menghasilkan tegangan keluaran. Yang ketiga, inti ferromagnetic atau core yang bergerak secara linear di dalam tabung kumparan. Prinsip kerja LVDT. Kumparan primer diberi tegangan AC yang menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini menginduksi tegangan pada kedua kumparan sekunder. Posisi inti atau core menentukan beda tegangan antara dua sekunder. Vout sama dengan V sekunder 1 dikurangi V sekunder 2. Cara kerja berdasarkan posisi core. Pada posisi core netral atau di tengah, tegangan output 0 volt. Artinya induksi seimbang. V secondary 1 sama dengan V secondary 2. Jika posisi core ke kiri, maka tegangan output menjadi negatif. Artinya V secondary 1 lebih besar daripada V secondary 2. Posisi core ke kanan, tegangan output menjadi positif. Artinya V secondary 2 lebih besar daripada V secondary 1. Kesimpulan prinsip kerja. Pergerakan inti atau core menyebabkan perubahan perbandingan tegangan induksi pada kedua sekunder yang menghasilkan tegangan diferensial yang proporsional terhadap posisi core. Sensor ultrasonik yang kedua, yang memiliki arti digunakan untuk mengukur jarak atau mendeteksi objek menggunakan gelombang suara ultrasonik atau frekuensi di atas 20 kHz. Prinsip kerjanya, sensor mengirimkan pulsa gelombang ultrasonik melalui transmitter atau TX. Gelombang memantul dari objek dan diterima kembali oleh receiver atau RX. Waktu tempuh gelombang atau time of flight digunakan untuk menghitung jarak objek.
Rumus perhitungan jarak S sama dengan V kali T dibagi 2, yang artinya S adalah jarak objek atau dalam satuan meter. V adalah kecepatan suara di udara, 343 mili per second pada 25 derajat Celcius. T artinya waktu tempuh atau detik satuannya. Dibagi 2 karena gelombang pergi dan pulang. Perbandingan sensor LVDT dan ultrasonik. Dari segi aspek besaran yang diukur, LVDT perpindahan linear. Sensor ultrasonik jarak atau posisi objek. Dari segi aspek prinsip kerja, LVDT menggunakan induksi elektromagnetik. Sensor ultrasonik menggunakan gelombang ultrasonik. Dari segi aspek jenis output, LVDT menggunakan analog atau tegangan AC proporsional, sedangkan sensor ultrasonik menggunakan digital atau jarak hasil pengukuran. Dari segi aspek akurasi, LVDT sangat tinggi, sedangkan sensor ultrasonik sedang, tergantung kondisi udara. Aspek jarak pengukuran, LVDT sangat pendek dengan satuan milimeter sampai sentimeter, sedangkan sensor ultrasonik panjang di antara sentimeter sampai meter. Segi aspek sensitivitas terhadap lingkungan, LVDT tidak terpengaruh suhu atau cahaya, sedangkan sensor ultrasonik dipengaruhi suhu, angin, dan permukaan objek. Dari segi harga sendiri, LVDT cukup mahal, sedangkan sensor ultrasonik lebih murah dan praktis. Contoh penggunaan LVDT. Sensor LVDT digunakan untuk sistem kontrol posisi katup hidrolik. Yang kedua, pengukuran getaran pada mesin industri atau deformasi struktur. Yang ketiga, pengukuran posisi di mesin CNC. Untuk sensor ultrasonik digunakan untuk parkir mobil otomatis atau sensor jarak mundur, robotik, deteksi objek di depan robot, atau untuk sistem pengisian tangki cairan atau level sensor. Penggunaan sensor LVDT. Contoh yang pertama, sistem kontrol posisi katup hidrolik. Penjelasannya, LVDT digunakan untuk mengukur posisi batang katup atau valve stem pada sistem hidrolik atau pneumatik. Posisi core LVDT berubah seiring pergerakan katup, yang menghasilkan tegangan output proporsional terhadap posisi katup. Sinyal ini kemudian digunakan oleh controller atau PLC atau PID controller untuk menyesuaikan bukaan katup secara presisi. Tujuannya menjaga tekanan dan aliran fluida tetap stabil. Aplikasi nyata yang digunakan pada sistem servo hidrolik industri, turbin pembangkit, dan kontrol aliran fluida otomatis. Contoh kedua, pengukuran getaran dan atau deformasi struktur. Penjelasannya, dalam uji getaran mesin atau struktur jembatan, LVDT dipasang pada titik tertentu untuk mendeteksi perpindahan kecil atau mikrometer. Ketika struktur bergetar, core LVDT bergerak bolak-balik yang menghasilkan perubahan tegangan yang sebanding dengan amplitudo getaran. Tujuannya mengetahui kondisi struktur, mencegah kegagalan akibat getaran berlebih. Aplikasi nyata digunakan pada pengujian getaran pada mesin turbin, motor listrik, dan sistem suspensi kendaraan.
Contoh yang ketiga untuk pengukuran posisi di mesin CNC. LVDT digunakan untuk memantau posisi meja atau pahat pada mesin CNC atau Computer Numerical Control dengan tingkat presisi tinggi. Tujuannya menjamin hasil pemotongan atau pengeboran tepat sesuai ukuran yang diinginkan. Aplikasi nyata di industri, manufaktur, dan robotik presisi yang tinggi. Yang untuk penggunaan sensor ultrasonik, contoh yang pertama adalah untuk sensor parkir mobil atau parkir sensor. Penjelasannya, sensor ultrasonik dipasang di bumper mobil bagian belakang dan depan. Saat mundur, sensor memancarkan gelombang ultrasonik yang jika ada objek, gelombang dipantulkan dan diterima kembali. Waktu pantulan dihitung untuk menentukan jarak antara mobil dan objek. Tujuannya membantu pengemudi agar tidak menabrak benda di belakang mobil. Aplikasi nyata pada mobil modern sekarang atau yang menggunakan fitur parkir otomatis. Contoh yang kedua untuk deteksi objek pada robot. Penjelasannya, sensor ultrasonik ini digunakan pada robot otonom untuk mendeteksi jarak terhadap dinding atau rentangan di depannya. Berdasarkan data jarak, robot dapat menghindari tabrakan dan menentukan arah gerak. Tujuannya navigasi otomatis dan penghindaran rintangan. Aplikasi nyata, robot Land Follower, drone, dan AGV atau Automated Guided Vehicle. Contoh yang ketiga digunakan untuk pengukuran level cairan di tangki. Sensor ini dipasang di atas tangki. Gelombang ultrasonik dipancarkan ke permukaan cairan dan dipantulkan kembali. Dari waktu pantulan dihitung tinggi permukaan cairan atau level di tangki di dalam tangki. Tujuannya memantau volume cairan tanpa menyentuh permukaan cairan secara langsung. Aplikasi nyata di industri kimia, minyak, dan air minum. Berikut adalah simulasi sensor ultrasonik yang sudah saya simulasikan di Proteus. Pada fungsi rangkaian ini adalah mengukur jarak suatu objek menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 yang dikendalikan oleh Arduino. Selain itu, hasil pembacaan jarak ditampilkan pada virtual terminal dalam bentuk teks digital agar mudah diamati. Potensio RV1 sebagai pengganti objek gerak untuk mengubah jarak pantulan gelombang ultrasonik secara simulatif. Cara kerjanya, sensor HC-SR04 memiliki 4 pin utama. Yang pertama, VCC dihubungkan dengan tegangan 5 volt. Yang kedua, GND yang dihubungkan dengan ground. Sedangkan trigger dihubungkan ke pin digital 3 Arduino. Sedangkan echo dihubungkan ke pin digital 4 Arduino sebagai input, sedangkan untuk trigger sebagai output. Proses pengukurannya, Arduino mengirim sinyal high kepada selama 10 mikrodetik ke pin trigger untuk memicu sensor. Sensor memancarkan gelombang ultrasonik. Gelombang ini memantulkan dari objek atau disimulasikan oleh potensiometer RV1 dan diterima kembali oleh sensor melalui pin echo. Arduino menghitung waktu tempuh pantulan tersebut menggunakan fungsi pulse in yang sebelumnya di Arduino ini sudah saya masukkan program.
Perhitungan jaraknya karena gelombang pergi dan kembali, waktu dibagi 2. Rumus yang digunakan dalam program ini adalah jarak sama dengan durasi dikali 0,034 dibagi 2. 0,034 adalah kecepatan suara di udara. Hasil pembacaan jarak bisa dilihat dari hasil simulasi. Ketika potensio dibesarkan atau diputar ke kanan, itu akan menghasilkan jarak deteksi menjadi 300 cm lebih. Itu akan membaca objek sangat jauh. Jika potensio diputar semakin kecil atau di bawah 100 cm, program akan membaca objek sangat dekat. Biasanya kalau di mobil yang sudah modern itu semakin dekat, gelombang akan diterima dan akan menghidupkan alarm untuk memperingatkan sopir agar hati-hati atau lebih pelan. Berikut adalah kesimpulan dari sensor LVDT dan sensor ultrasonik. LVDT cocok untuk pengukuran presisi tinggi dalam jarak pendek, namun biayanya cukup mahal. Sensor ultrasonik cocok untuk aplikasi jarak jauh yang tidak memerlukan ketelitian sangat tinggi, yang lebih murah dan lebih praktis. Keduanya mengubah fenomena fisik menjadi sinyal listrik, tetapi dengan prinsip dan karakteristik yang berbeda. Cukup sekian presentasi dari saya, Akbar Maulana. Jika ada tutur kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.